Suatu ketika, Mbah Yai Albert Einstein menulis rumus hidup yang aneh. Katanya jika A adalah kesuksesan hidup, maka A sama dengan X plus Y plus Z. Apa itu X? X adalah bekerja, Y adalah bermain, dan Z adalah tutup mulutmu. Wah, yang Z itu yang berat banget, bukan? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, seagama, sesuku, seselera, ataupun berbeda-beda, jangan baperan. Karena perbedaan bukan asyap, kecuali kau jadikan itu sumber perpecahan. Albert Einstein, saintis keturunan Yahudi itu mungkin benar, tapi apa hubungannya dengan tutup mulut? Terus para ahli marketing gimana dong disuruh menutup mulut? Para master of ceremony misalnya, juga para motivator kesuksesan. Tentu saja tidak demikian menerjemahkan kebijaksanaan. Pasti ada ketentuan dan syarat berlaku. Kemarin kita diajari untuk mingkem alias tutup mulut. Lebih pada persoalan bagaimana kita menahan diri untuk tidak mudah curhat-curhat, ngomong ke medsos, mengabarkan penderitaan kita yang tiada habis-habisnya. Sementara kita harus menyelesaikan persoalan kita sendiri karena pada kenyataannya tidak semua orang suka dengan masalahnya sendiri. Karena mereka lebih suka dengan masalah orang lain atau lebih suka orang lain yang bermasalah. Seolah ada hiburan atau keringanan dengan melihat derita orang lain. Tiap-tiap orang yang sukses dan baik hati makanya akan memakai rujukan seperti yang dikatakan oleh Nelson Mandela. Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali. Negarawan dari Afrika Selatan yang hidup antara 1918 dan 2000 sampai 2013 itu ingin mengatakan bahwa semua kesuksesan pastilah hasil dari sebuah perjuangan keras, kerja keras, mati-matian, tidak mengenal lelah dan putus asa. Karena putus asa adalah dosa dan kalau dosa masuk neraka jahanam. Kembali pada nasihat Einstein, unsur kesuksesan ya sederhana saja, bekerja dan bermain. Dan selebihnya jangan dikit-dikit ngeluh, jangan dikit-dikit curhat, ngomong atau maki-maki kalau gagal. Tutup mulut adalah cara untuk melihat apakah kegagalan yang didapati karena kita bodoh atau ceroboh. Jika sudah ketemu jawabnya, perbaiki dan kembali bekerja. Tidak ada cara lain. Tentang bermain itu penting untuk relaksasi. Kalau tidak kita malah bisa stres, kerja terus tanpa jeda, tanpa relaksasi. Bukan hanya membuat otot kita kepayahan, tetapi otak kita juga bisa kejang-kejang. Yang pada akhirnya hanya akan memicu persoalan baru. Rasa sakit secara psikologis yang kemudian fisiologis dan kemudian tentu benar-benar sakit secara fisik. Karena kalau soal kesedihan, kehidupan ini akan tertawa saat kau bersedih. Tapi kehidupan akan tersenyum jika kau senang. Dan yang paling dahsyat, kehidupan akan merespek, hormat padamu, sekiranya kau bisa membuat orang lain tertawa senang dan bahagia. Kalau sudah demikian, terus bagaimana? Ya sudah, teruskan bekerja, bermain,
dan tidak perlu banyak cakap.